Penyerahan Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Yang pastinya bangga, terharu juga Kak, dan sangat bersyukur karena bisa dipercaya untuk membawa baki pada pagi hari ini. Yang pastinya dari awal proses seleksi itu persiapannya saya dari bulan Januari buat administrasi di tingkat kota, terus mengikuti seleksi TWK TIU, Samapta, psikotes, minat bakat dan wawancara. Terus saya kepilih sebagai perwakilan dari sekolah saya untuk melanjutkan seleksi di tingkat provinsi. Dan di situ seleksinya sama, saya terpilih menjadi 3 besar putri untuk melanjutkan verifikasi di tingkat pusat. Dan puji Tuhannya, saya lolos di tingkat pusat dan sekarang saya sebagai pembawa baki di pengibaran hari ini. Harapan kedepannya semoga tetap rendah hati, terus berkarya dan selalu menyertakan Tuhan di setiap langkah. Semoga bangsa Indonesia semakin maju dan generasi muda tetap menunjukkan bakat-bakatnya, cinta budaya dan cinta tanah air, karena generasi muda adalah tonggak keberhasilan bangsa untuk menuju generasi emas 2045. Untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, semoga Bapak sehat selalu, panjang umur, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. 3 langkah ke depan. Dan Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Rock!
Tegak. Senjata. Gerak. Hadap kanan. Hadap kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Langkah. Tegak. Maju. Jalan. Balik kanan di. Gerak. Tutup. Barisan. Jalan. Berhenti. Gerak. Tutup. Formasi. Jalan. Jalan. Belok kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Jalan. Tepat. Gerak. Selanjutnya pemirsa, sektor pariwisata Indonesia sepanjang semester 1 2026 sukses mencatatkan pertumbuhan positif di berbagai indikator utama. Realisasi ini sekaligus mempertegas peran pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja serta mendorong pembangunan di berbagai daerah. Sektor pariwisata Indonesia dari berbagai indikator utama sukses mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang semester 1 2026, mulai dari kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan Nusantara, realisasi investasi hingga tingkat okupansi hotel. Capaian ini sekaligus mempertegas peran pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas peluang usaha, dan mendorong pembangunan di berbagai daerah. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan bahwa realisasi tersebut merupakan hasil dari strategi dijalankan secara adaptif melalui penyesuaian pasar, penguatan promosi di negara-negara dengan potensi pertumbuhan tinggi, peningkatan pergerakan wisatawan Nusantara, serta pengembangan produk dan destinasi yang semakin berkualitas. Di tengah dinamika geopolitik global, tekanan terhadap harga energi dan tiket penerbangan, serta berbagai tantangan regional, pariwisata Indonesia tetap menunjukkan resiliensi dan pertumbuhan yang positif. Capaian ini tidak terjadi dengan sendirinya. Pemerintah terus menjalankan strategi yang adaptif, termasuk melakukan pivot atau penyesuaian pasar, memperkuat promosi ke negara-negara yang masih memiliki potensi pertumbuhan, menjaga pergerakan wisatawan di dalam negeri, serta mengembangkan produk dan destinasi yang semakin berkualitas. Hasilnya, sepanjang semester 1 tahun 2026, pariwisata tetap menjadi salah satu kekuatan yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 7,45 juta kunjungan atau tumbuh 5,71% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Raihan ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan kunjungan wisman tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menunjukkan strategi diversifikasi pasar yang dijalankan Kemenpar bersama pemangku kepentingan berjalan dengan efektif. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.